Oke, balik lagi bersama saya Faras di segmen Drum for Life, dimana kita akan mengupas tuntas drummer-drummer yang ada di daerah kita yang bisa dibilang cukup ada namanya. Hari ini kita akan kedatangan seorang drummer yang bisa dibilang udah melanglang buana. Veteran om ya, veteran gitu ya. Veteran, bisa dibilang veteran. Lalu kita ngobrol. Langsung saja kita sambut Mr. Ipul. Lumayan lah ya. Lumayan. 3.000 penonton. Oke, saudara Ipul. Panggilannya apa nih, saudara? Om atau Mas? Dek, Kak aja, Kak. Oh iya. Berarti kayak ini dong, Kak. Jualan-jualan gitu dong, Kak. Open BO enggak, Kak? Ya, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Masih main drum kan? Soalnya ini acara drum, Bu. Ngobrolin soal drum. Masih dibilang masih, dibilang enggak. Ya pokoknya main aja lah. Main aja. Yang penting main lah. Oke. Awal main drum tuh sejak kapan, Bol? Ini cerita mulai dari mana nih? Dari lahir, awal. dari Jangan dari lahir kok, dari lahir. cara bikin. Kita cari bidannya dulu, ya kan? Awalnya itu, ketahuan umur deh kalau Nggak misalnya. apa-apa. Umur saya juga tua juga. Pokoknya awalnya pertama tuh ini sih masih zaman ini nih band wayang. Aduh, yang mana? Wayang tahun berapa itu wayang? Wayang apa ini? Wayang kulit kayak wayang golek? Wayang 90-an kali ya, bukan ya? Iya, ada wayang Ya, tuh, benar tuh. ya. Ya tuh. Itu ada salah satu drummer cilik. Kayaknya satu-satunya deh. Drummer cilik namanya Gilang. Kebetulan Gilang iya, namanya, bener. Gilang. Iya. Nah, dari situ kayaknya nih bagus nih kayaknya terinspirasi kayaknya untuk main drum kayaknya seru juga nih gitu. Nah, dari situ terus kalau nggak salah awalnya dari situ masuk ke ada sempat sih kursus Sempat belajar. belajar di Samarinda. Pokoknya zamannya itu kalau misalnya untuk dijelaskan sekarang pasti nggak relate sih kayaknya pasti. Soalnya zamannya tahun berapa itu? Susah banget ya dulu. Ya. Masih zaman SMP. Cari stick drumnya susah. Ya benar. Itu sih awalnya tertarik sama drum tuh gara-gara ngelihat drummernya wayang itu si Gilang Gomblo. Ya, salah satu Gila goblok. Dia belum lahir, Pol. Terus sudah main drum nih, itu berpengaruh nggak kira-kira? Ini kan sempat kursus, sempat les, sempat mungkin otodidak lah. Ini loncatannya ngeri betul ya, berarti dari baru belajar langsung pengaruh ya. Iya, maksudnya pengaruh. Kan si Gilang nih berpengaruh nih, ya kan? Wah, karena Gilang, aku pengen main drum juga nih. Nah, di drum tuh mungkin bisa dibilang keren mungkin kan, meskipun di belakang pula. Soalnya saya drummer juga. Ya pastilah acaranya. Paras aja. Gak apa-apa nih kita gibahin Gilang nih. Jangan sih sebetulnya. Jadi nggak usah ya. Jangan. Nanti kita ceritain apa enggak nih? Aduh, lupa. Termotivasi kan karena Gilang itu tadi. Nah, setelah bermain ngaruh nggak setelah itu? Oh, ternyata aku memang main drum nih gitu. Benar tuh. Pada zaman itu ya. Kok bener? Benar pada zaman itu nih. Waduh, padahal saya sembarangan loh. Kok bener ya? Iya, soalnya pada zaman itu. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Iya. Soalnya kan kalau pada zaman itu. Iya. Anak band musisi itu tahu sendirilah. Oh, kan? Tahu kan? apa itu? Nah, pada zaman itu tuh musisi anak band itu sangat dilihat. Pada zaman itu selain anak motor. Oh iya, yang bener kan Amor ya. Amor. Pengaruh banget sih untuk di pertemanan. Pasti sangat berpengaruh. Terus apalagi masalah percintaan ya. Anak band ini. Pacar cewek itu kan apa sih bisa dibilang kimcil. Kimcil anak band nih. Zaman itu nggak ada kimcil kali. Masa nggak ada Pol. Soalnya masih kecil-kecil semua kan. Cil Kim. Ya pokoknya pada zaman itu sangat pengaruh sih untuk di pertemanan ya, di pertemanan terus
di sekolah-sekolah apalagi itu masih zaman-zaman festival tuh. Udah festival. Sekarang kan udah semuanya udah digital. Iya benar. Kalau dulu, waduh, sangat pengaruh sih. Oh ya teman-teman, di sini Ipul ini pada zaman dulu dia sering Tahu. bass drum. The bass loh. Jangan salah loh teman-teman, the bass. Pada zaman. Pada zamannya ya. Pada zaman. Kan zaman dulu kan masih ada festival. Kalau sekarang juga ada festival, ikut the bass juga dong. Pada zaman ini berarti. Iya, Berarti kan tadi pada zamannya kan pada zaman ini. Berarti pertama belajar main drum, bisa main drum terus berpengaruh ke hidup. Oh, ya? pengaruh. Katanya sih otak kanan sama otak kiri itu berpengaruh Ya. gitu loh. Jadi kalau misalnya drum kan pasti punya semua apa sih ini? Ini semua apa sih namanya nih? Panca indera. Ya. Ada mata, hidung, mulut. Nah, kalau panca indera itu jadi semuanya gerak kan? Karena semuanya gerak. Jadi kanan sama kiri. Artikulasinya. Ya. Itu katanya pengaruh ke kreativitas. Nah, kreativitas itu otak kanan. Kanan. Ya. Berarti kita bisa melatih otak kanan atau kiri. Ya, bisa melatih itu untuk kreativitas. Jadi kita selalu berpikir untuk di kehidupan ya. Jadi jatuhnya kan ke situ. Berarti bagus bermain Enggak drum semua sejak drum, dini. enggak semua drum juga, maksudnya semua musik. Alat intinya musik semua- ya semua kan. musik Cuman sih. kan kalau drum Karena mungkin ini kan ngomongnya drum kan. semua gerak mungkin boleh ya. Kanan kiri kan semuanya kanan apa kiri sih? kanan kiri. Iya. Kanan kiri. Ya, itu lagu ya. Aduh, dipotong terus nih sama Ipul. Ipulnya bawa gergaji. Mungkin karena pengaruh ini kali ya. Pengaruh Haus iya. kali. Pengaruh haus kali. Coba. Kan ambilkan minum ya. Pengaruh haus nih. Oke. Belum pesan udah datang. Wah, luar biasa. Istimewa. Gila. Pul, kamu kok tahu sih aku warna ini? Wah. Nah, kamu kok tahu sih? Boleh nih. Sebentar, saya memperkenalkan dulu. Ya. Ini produk teh terbaik yang ada di kota Tenggarong, Bol. Memang selalu teh, selalu di hati. Teh nomor 2 nomor satunya. gratis. Dibahas lagi. Ya, lanjut nih. Pasti langsung plong nih, pasti langsung plong ini. Kita lanjut Bol ya. Nah, ini kalau dari pertanyaan ini, menurut Anda untuk memulai belajar bermain drum itu bagaimana yang efektif? Nah, Niat. seperti Yang pertama pasti niat. Iya, Bol. Niat dulu nih, niat. Pertama niat. Pengen nggak main drum? Niat dulu, Niat. niat. Terus punya stick. Udah itu aja. Itu aja. Kalau nggak punya stick, kita pakai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, benar juga. Bol. Udah itu aja. Itu aja udah. Itu udah. Pokoknya paling simpel sih. Memang drummer yang paling tidak butuhkan alat banyak tuh ya udah. Penting dia diajarin pegang stick dulu deh, pegang stick, habis itu dia mukul-mukul terserah deh. Habis itu udah kelihatan bakat atau apa atau ke niatnya, baru kita masukin ke Tarik ke sekolah musik. Berarti memang les kursus itu memang perlu ya. perlu sih, memang perlu karena biar lebih rapi aja, lebih terarah aja. Ini Lebih sih terarah. biar apa ya? Mungkin biar tahu ininya kali ya, apa? Ini bentuknya apa? Dasar pembelajaran gitu kan. Oke, untuk mau belajar main drum, nah, bisa langsung hubungi Saya. saudara Wawan. Nah, dia ada buka kursus itu dari drum, gitar, bass. Jadi Tenggarong ini ada juga namanya Teras Drum Course. Nah, di situ ada yang ngajar, ada nantilah. Gurunya kita undang. Nah, bukan ya. Saya sendiri gitu. Sekali ini ngobrol diri sendiri. Bukan guru sih, maksudnya instruktur yang bisa ngajarin. Terus ini sudah belajar nih, udah sebenarnya udah kursus apa segala macam kayak kemarin kayak Ipul kan udah bisa nih, wah yakin nih aku nih sudah bisa perform nih. Nah itu misalkan untuk memulai karir untuk menjadi seorang drummer itu mesti kemana dulu, terjun kemana dulu? Kalau zaman dulu tuh Langsung bikin festival, band. kasih festival. Langsung festival, sih langsung pertama. perform ya. Pertama Latih kasih mental festival. langsung ya. Festival pertama. Festival parade itu udah itu dulu. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin ya penting bikin band dulu kan, bisa bikin band terus indie yang sekarang virtual itu atau ikut ini apa namanya
parade drum yang sekarang Kompetisi, lagi ya. kompetisi Ya. drum. Di poolnya dulu mungkin awal mulai langsung ke festival. Langsung terjun festival. Ingat nggak festival di mana pertama kali? Festival pertama di mana ya? Sebut aja sembarang, nggak tahu juga. Di ini sih di Unmul. Skrobas. Wah gila. Itu acara tahunan itu. Acara tahunan tuh Skrobas. Festival tahunan. Ya. Rutin itu. Itu juara. Alhamdulillah pertama langsung the best tuh. Gila kan. Nggak salah kan yang ngundang kan. Bener. Dari 2 drummer. Satunya nggak hadir lagi. Satunya Bisa dihapus nggak? Bisa dihapus nggak? Nah, tapi benar. Pada pertama itu langsung the best sih. Langsung the best ya. ya. Luar biasa. Itu zaman apa ya? SMP kelas 3. Aku pertama-tama itu berdoa sih. Berdoa itu kan. Jadinya langsung sholatku tuh gila itu. Itu Nah, jadi ini ngeri nih. Nah, itu. Ngeri. Jadi serius ini. ya, jadi itu sebelum dapat the best itu Doanya ingat boleh, doanya ingat. ingin the best. Oh itu sih ya. Nah, alhamdulillah langsung the best. Nah, itu doanya tuh catat ya. Harus Diulang. terus doa dulu ya. Apa ingin the best. Ingin the best. Kalau menurut Ipul yang gimana? Skill dan attitude tuh penting nggak di band itu? Ini dalam semua sih kayaknya ya. Kalau misalnya ini ya, Skill dan attitude skill. lebih penting mana gitu? Kalau aku sih, kalau misalnya aku diri aku Di sendiri band dulu sih, deh, circle kecil ya dulu. kalau di misalnya band dari lah. aku sendiri sih, Di band kan 5 orang. ya paling enggak attitude sih, paling enggak tuh. Karena kan kalau misalnya skill, berdasarkan skill semuanya pasti Ikut ya. Bisa lah dilatih kayak makan sehari 3 kali kayak gitu udah pasti bisa kejadian. Tapi kalau misalnya attitude kan nggak bisa gitu. Kembali lagi, kesuksesan itu kan berdasarkan banyak job. Iya. Nah kembali lagi dong. Attitude tadi. Nah attitude-nya bagus, misalnya dia skillnya nggak bagus atau Maksudnya biasa aja bukan standar, nggak bagus sih ya, Bang, saya standar atau ya normal aja tapi attitude-nya enak atau apa ya udah pasti dia banyak lah. Banyak Ya kalau ngomong pribadi sih yang penting sih itu sih. Ya paling nggak itu sih. Ya tahu ya kalau misalnya yang lain memang untuk pribadi karena skill saya tidak bagus. Kalau untuk sekarang, kalau untuk apa dulu sama sekarang kan pasti beda nih. Apa pengetahuan cara kita mencari pengetahuan Referensi kan dulu kan mungkin kok dulu tuh aku harus di mana nih belajar nih. Zaman dahulu tuh zaman dahulu perbedaannya perbandingan sama sekarang jauh banget loh. Gila. Kalau sekarang lebih mudah sih, mudah. Apalagi gitu semua tadi, ada TikTok, ada ini, ada kok TikTok kan bisa sambil joget-joget. Iya, ada semuanya. Wah, banyak. Kalau dulu saking pernah ngerasain ya itu dari kaset. Jadi kaset pita. Harus kalau kita ada lagu yang bagus atau apa gitu kan untuk ngulik itu karena belum mampu beli kaset yang originalnya atau yang ini kan karena nggak punya duit jadi ya pakai ini tipnya teman yang bisa nge-record jadi beli kasetnya yang biasanya gitu aja kaset kosong gitu aja di record nah itu untuk ngulik-ngulik perjuangan ya sampai pakai PCD pakai gitu-gitu sekarang lebih dipermudah jadi kalau misalnya orang yang pengen main drum atau main lebih enak iya lebih enak makanya sekarang banyak YouTube ya. Makanya banyak drama-drama hebat atau sekarang tuh ya cuma kembali lagi skill lu masih bisa di ini gitu ya kembali ke pertanyaan sebelumnya ya skill sama attitude itu misalnya skillnya oke, jago atau apa tapi kalau misalnya dia tidak mau berbagi apalagi tidak mau sharing sama sesama drummer rangkul iya kayak gitu sudah dirangkul masih aja sudah dirangkul itu gitu loh itu yang kayak gitu cuma gitu loh jadi ya aku hebat iya makanya sejauh ini ada nggak keresahan yang belum seorang drummer apa sih bisa dibilang drummer apa sih yang boleh reguleran atau drummerannya ya apa sih session player ada nggak keresahan yang belum mungkin bisa disampaikan di sini ini nanti ditonton sama ya keresahannya paling dipikirkan lah nasib
ya para musisi inilah gitu. Ya selama PPKM. Iya, selama musisi ya selama PPKM ini ya kita apalagi ini mata pencaharian utama gitu kan. Kita mau ngapain lagi gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya paling keresahannya itu minta diperhatiin gitu, minta diperhatiin gimana solusinya. Kalau bisa duduk bareng, kita duduk bareng gitu. Ya paling ya PPKM ya apa zaman sekarang PPKM ini ya susah. Lebih diperhatikan kalau memang ada aturan atau apa ya dibicarakan seperti apa, standarnya gimana, ininya gimana sih biar semua bisa berjalan, bisa berjalan juga gitu. Solusinya gimana? Soalnya kan nggak hanya nyari nafkah, kita kan nyari pahala juga, hibur orang itu tadi kan, orang terhibur. Nah terus untuk ini pesan-pesannya ya umum lah, pesan-pesan untuk drummer-drummer yang masih bukan baru sih bisa dibilang baru, ya masih merintis lah. Kalau misalnya kita bilang baru atau junior senior, ada senior. Nah itu tadi prioritas nggak ada sih. Kebanyakan mereka kan yang masih baru-baru belajar ya. Bang Ipul, senior ini, malu aku menanya. Nah itu tadi, itu apa kalau pesan-pesan untuk mereka? Pesan-pesannya sih paling apa ya? Yang nggak hanya, ntar kalau aku potong dulu, yang nggak hanya untuk yang baru merintis, yang sudah merintis, yang sudah jago juga mungkin siapa tahu ada pesan-pesan apa? Ya pokoknya kalau untuk jadi drummer kalau pesan-pesannya paling nggak tetap humble lah, kalau aku bilang sih tetap itu aja sih, tetap merangkul lah gitu aja. Tetap kalau misalnya memang karena kalau bukan sesama drummer terus langsung misalnya kita nggak punya pengganti gitu loh, misal kita lagi berhalangan atau apa, kita nggak punya teman atau apa, ya berteman sesama drummer sih, gitu aja sih kalau aku. Tapi kan yang pasti kan kalau misalkan seperti itu kan tanggung jawab kamu main di sini ya tanggung jawab, masa harus gampang nih aku ada teman banyak nih. Ya, maksudnya tapi kan kalau misalnya tiba-tiba kecelakaan atau gimana kayak kemarin aku patah kaki. Nah, itu ya gimana? Ya, kita berantem nih terakhir nih. Enggak, jangan. Kita terakhir nih berantem ada sama orang. Itu. Kamu sama komjang. Semoga ini jadi fasilitas, mungkin jadi awal kebangkitan para drummer. Amin. Untuk drummer yang pengen kesini datang aja, nggak apa-apa, sharing sama Bang Ipul. Kebetulan ini dekat rumah Bang Ipul juga di sini. Kalau dekat rumah Bang Ipul, dekat pom bensin di Jalan Belida. Pas di seberangnya boleh. Ya. Alamatnya boleh bisa boleh. Alamatnya itu di Tenggarong di Jalan Belida, pas depan pom bensin. Udah pas, pokoknya cari aja pom bensin Belida, udah seberangnya boleh. Pas seberang. Pas itu. Ya, nanti siapa tahu teman-teman drummer kan, drummer mau pengen kesini, mungkin dari menghubungin Mas Paras. Iya. Untuk bisa kesini. Bisa, ada nanti nomornya di bawah meja situ. Tadi boleh tuh. Terus ini yang rekomen siapa yang bakal di sini lagi gitu. Kalau masukan kan sudah tadi itu ya. Ya, sudah masuk ini kan. Sudah masuk tadi tuh, sudah masuk. Kalau rekomen ini berdasarkan aku pengen tahu sih, karena pada zaman dulu itu ini salah satu triggerku juga, triggerku. Jadi pokoknya kalau dengar nama dia ini udah paling hebat lah udah gitu. Kebetulan saya tinggal di situ juga akhirnya di kota itu Tenggarong. Oh gitu ya. Di kota Tenggarong. Nah, salah satunya itu Om Ipan. Om Ipan Pahrani. Oh, iya. Nah, itu. Jadi itu tuh salah satu trigger, maksudnya salah satu orang yang berpengaruh juga gitu loh. Jadi motivasi juga ya. Gimana bisa sehebat itu gitu, bisa skillnya bisa sampai secepat itu dengan mainnya walaupun santai loh, mainnya santai loh. Iya benar. Mainnya santai tapi nonton Om Ipan. Mainnya santai tapi skillnya bisa tidur gini tau. Nah itu saya merem ada. Itu sih rekomen itu sih. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk pribadi. Saya usahakan datang sini lah. Semoga Om Ipan nggak ada kesibukan. Takutnya beliau kan ada kesibukan lain. Semoga bisa datang ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Segera di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman. Sekian dari saya Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.